Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jamaah subuh Masjid Hidayatul Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kita diiringi oleh hujan rintik-rintik, alhamdulillah Allah masih memudahkan, meringankan langkah kita menuju masjid ini. Alhamdulillah, semoga Allah ringankan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah. Baik, mari kita awali bersama majelis subuh kita pagi hari ini sama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat yang ikhlas, dengan kalimat thayyibah ini, Allah jadikan setiap detiknya kita duduk di majelis ini menjadi waktu yang penuh keberkahan, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, dan menjadi amal yang bisa kita wariskan pada putra-putri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jamaah rahimakumullah, kesempatan baik hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan kita sudah membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai pada episode yang keempat. Ya, episode keempat itu saat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah oleh umat. Ya. Dan beberapa akhlak beliau yang luar biasa kepada umatnya, juga kepada orang tuanya. Ya, ini bagian akhir pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini saat berangkat umroh ke Mekah, ya, beliau menemui ayahandanya yang masih hidup, ya, yaitu Abu Quhafah. Tapi di hadapan ayahandanya beliau menunjukkan akhlak yang sangat luar biasa. Beliau minta didoakan oleh ayahandanya supaya bisa mengemban amanah yang sedemikian berat ini. Jadi Masya Allah, ini pelajaran penting bagi kita. Apapun amanah yang Allah berikan pada kita, setinggi apapun jabatan kita, tapi tetap kita harus bisa menempatkan posisi kita di hadapan kedua orang tua kita. Ya, itu menjadi amanah, menjadi akhlak yang sangat mendasar. Ya. Dan insya Allah di kesempatan baik episode ini, episode yang kelima, kita akan membahas beberapa poin tentang sahabat Abu Bakar lagi. Yang pertama yaitu tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu dan nafkah keluarga. Bagaimana beliau menjaga nafkah keluarganya di saat ada amanah baru sebagai khalifah. Yang kedua, yaitu episode saat wafatnya putri Rasulullah SAW. Fatimah binti Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu saat Abu Bakar memutuskan untuk tetap memberangkatkan pasukan yang dipimpin oleh anak muda, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Sementara banyak para sahabat yang meminta agar pimpinan pasukannya diganti. Nah, bagaimana sikap Abu Bakar terhadap hal ini? Dan yang keempat, insya Allah kita akan bahas yaitu tentang pengumpulan mushaf Al-Quran yang dimulai di eranya Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian nanti dikompilasi utuh di eranya Khalifah Utsman bin Affan. Dan nanti berikutnya insya Allah kita akan bahas di bagian akhir nanti, yaitu prestasi-prestasi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik, jamaah subuh rahimakumullah. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu Abu Bakar dan nafkah keluarga. Jadi suatu hari, ini dua sahabat besar ya, Umar bin Khattab dan Abu Ubadah, bertemu Abu Bakar yang hendak berangkat ke pasar. Padahal hari itu Abu Bakar sudah mendapat amanah sebagai khalifah. Ya. Tapi ditemui oleh dua orang ini mau berangkat ke pasar. Ya. Ditanyalah oleh Umar bin Khattab, mengapa kamu hendak ke pasar?
Padahal engkau telah lebih bertanggung jawab untuk menangani urusan kaum muslimin. Ini dalam kacamata Umar, ya, Abu Bakar sudah dapat amanah yang lebih besar lagi. Sila kemudian jawaban dari Abu Bakar, lantas dari mana aku memberi nafkah keluargaku? Masya Allah ya. Memang ketika itu sebagai khalifah itu belum ada ketentuan gaji. Ya. Dan ini kan episode pertama adanya khalifah. Zaman Rasulullah kan beliau punya hak 1/5 dari harta rampasan perang misalnya. Ghanimah, fa'i. Rasul dapat 1/5-nya dan itu membuat beliau bisa menjaga nafkah bagi keluarganya. Tapi Abu Bakar, ayat tersebut 1/5 untuk Nabi dan keluarganya tidak berlaku untuk Abu Bakar. Ya. Maka beliau dalam persepsinya, saya harus tetap mencari nafkah untuk keluarga saya. Ya. Agar tidak meminta-minta lah kepada sahabat yang lain. Ini sebuah kehormatan yang harus terus dijaga ini. Nah, sementara dalam kacamatanya Umar, beliau sudah mendapat amanah yang lebih penting lagi, lebih strategis lagi. Ya. Nah, atas jawaban Abu Bakar inilah kemudian para sahabat berembuk, bagaimana nih kita supaya khalifah ini bisa lebih fokus menangani urusan keumatan, sementara untuk urusan nafkah keluarganya sudah tidak harus dipikirkan serius oleh yang bersangkutan. Inilah kemudian para sahabat berkumpul dan inilah pertama kalinya dalam sejarah ada keputusan-keputusan yang disebut dengan ijtima' sahabat. Ya. Kalau sekarang ijtima' ulama, ya. Nah, zaman itu ijtima' sahabat yang memutuskan untuk mulai dibuat namanya Baitul Mal. Ya. Dan dari Baitul Mal tadi dialokasikan sekian untuk Abu Bakar menafkahi keluarganya, untuk khalifah menafkahi keluarganya. Inilah jadi apa istilahnya ketemu solusi saat sudah proses. Apa kalau istilah petata petitih Minangnya itu? Ya, saya lupa ya. Ketemu akal kalau sudah jalan lah intinya. Gitu ya. Nah disinilah kemudian sekali lagi ini awal dari dibentuknya Baitul Mal dalam masyarakat muslimin. Ya. Ini yang pertama. Tapi di sini kita lihat spirit Abu Bakar yang tidak ingin menjadi beban bagi umat ya. Beliau ingin tetap bisa mencari nafkah untuk keluarganya sendiri. Masya Allah. Yang kedua adalah saat peristiwa wafatnya Fatimah putri Rasulullah SAW. Saat mendengar Fatimah wafat, Fatimah sakit, Abu Bakar menjenguk Fatimah di rumah beliau. Dan menemui suaminya Fatimah yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib tidak langsung mempersilahkan Abu Bakar untuk menjenguk Fatimah. Ini kita lihat nih, ini akhlak berkeluarga yang sangat luar biasa, akhlak bersosial yang sangat luar biasa. Begitu tahu Abu Bakar khalifah ingin ingin membesuk istrinya Ali bin Abi Thalib, beliau tanya dulu kepada Fatimah, ya seperti ini. Abu Bakar datang meminta izin untuk menjengukmu. Masya Allah, kita lihat di sini ya, bagaimana akhlak Ali sebagai sang suami dari Fatimah putri Rasulullah. Beliau menyampaikan dulu, Abu Bakar datang meminta izin untuk menjengukmu. Dan kemudian apa jawaban dari Fatimah? Jawabannya juga menunjukkan kelas beliau yang selevel dengan kelasnya suaminya ini Ali bin Abi Thalib. Maka jawaban Fatimah adalah, apakah engkau ingin aku mengizinkannya? Ya. Ucapan Fatimah ini menunjukkan bagaimana beliau memposisikan suaminya sebagai orang yang sangat terhormat di hadapannya. Ya. Sangat dimuliakan oleh beliau. Walaupun yang akan datang, akan memasuki khalifah. Tapi
hak prerogatif keluarga, suami istri tidak boleh dikesampingkan dalam hal ini. Dan keduanya menunjukkan akhlak yang sangat luar biasa. Jadi sampai Fatimah menyampaikan, apakah engkau ingin aku mengizinkannya? Dan akhirnya Ali mengizinkan Abu Bakar untuk bisa membesuk Fatimah binti Khattab. Sampai akhirnya Fatimah menyebut ajalnya, wafat pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Dan ini memang sesuai yang pernah Rasulullah sampaikan pada Fatimah. Ketika Rasulullah sakit, yang sangat dekat dengan Rasulullah adalah Fatimah, putrinya beliau ini. Ya, bahasanya mijitin kakinya, yang nyisirin rambutnya. Ya, itu Fatimah putrinya ini. Dan begitu sudah dekat dengan ajalnya, Rasulullah menghibur Fatimah dengan mengatakan, jangan engkau bersedih, wahai putriku. Insya Allah, keluargaku yang pertama kali akan menyusulku adalah engkau. Jadi keluargaku yang pertama kali akan menyusulku adalah engkau. Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dan Fatimah wafat tidak lama sudah itu ya, di Ramadan 11 Hijriah. Dan saat Fatimah wafat, maka yang menjadi imam dari salat jenazah atas Fatimah adalah sang khalifah. Baik, ini peristiwa yang kedua, bagaimana memberikan pelajaran begitu luar biasa pada kita. Sang pemimpin besar yang punya inisiatif untuk nengok dari rakyatnya yang sedang ada kesulitan, yang sedang dalam keadaan sakit ya. Tapi kita lihat di sini ada akhlak yang luar biasa antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Jemaah rahimakumullah. Berikutnya kita masuk episode yang agak panjang kisahnya ini, yaitu ujian permulaan kekhalifahan Abu Bakar. Ya. Eranya Abu Bakar ini memang diawali dengan kondisi soliditas internal yang mendapat ujian, ya. Yaitu adanya pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena mereka merasa waktu Rasulullah masih ada, mereka membayar zakat pada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, anggapan mereka mengatakan, Rasulullah wafat, zakat kita selesai urusannya. Ya, dan mereka memberontak terhadap ketentuan untuk terus membayar zakat. Juga ada nabi-nabi palsu, ya, ada 2 orang nabi palsu yang menghimpun kekuatan untuk tidak mengakui khalifan Abu Bakar. Dan mereka mengangkat dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah. Nah, itu diantara ujian internal, ujian soliditas internal yang sedang dihadapi oleh Abu Bakar. Tapi kemudian Abu Bakar tetap memutuskan untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Pasukan Usamah ini sudah dibentuk oleh Rasulullah sejak beliau masih ada, ya. Namun belum diberangkatkan pasukan ini oleh Rasulullah, beliau wafat duluan. Dan ini menjadi amanah yang didelegasikan kepada pemimpin umat berikutnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di sini ada beberapa pertentangan di antara para sahabat, diberangkatkan atau enggak ini pasukannya nih. Sementara masalah di kita, di internal kita lagi ada masalah nih, kita harus berhadapan dengan beberapa pemberontakan ini. Ya. Tapi Abu Bakar yang ya beliau sudah menisbahkan dirinya sebagai pengikut Rasul, beliau tidak ingin menselisih Rasulullah sedikit pun, maka beliau bersikeras tetap berangkatkan, ya, tetap berangkatkan. Dan akhirnya yang diputuskan oleh Abu Bakar pun disetujui untuk diberangkatkan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tetap memberangkatkan ini didengar oleh pasukan Persia. Mereka tahu umat Islam di Jazirah Arab itu sudah ada pergantian kepemimpinan, sudah didengar oleh negara-negara sekitar, ada pergantian kepemimpinan dan ada masalah internal, pemberontakan. Dan mereka merasa umat Islam lagi lemah. Tapi ternyata begitu mereka tahu ini pasukannya kok tetap diberangkatkan,
ada pesan besar yang mereka petik. Umat Islam solid dan kuat. Nah, ini salah satu efek yang diperoleh dari tetap Abu Bakar memberangkatkan pasukan tadi. Ya. Sehingga negara-negara di sekitar itu merasa, ternyata umat Islam tidak tergoyahkan oleh konflik di internal mereka. Ini pasukan ini tetap diberangkatkan juga. Bahkan bagi para pemberontak sendiri, mereka juga keder juga melihat ini pasukan kok tetap diberangkatkan ya. Nah, pemberontak yang tadinya yang merasa makin bisa menyulitkan, tahu pasukan Usama diberangkatkan juga keluar daerah sana. Ini mereka makin keder juga, oh ternyata umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar tidak goyah dalam hal ini. Nah, ini juga sekaligus taktik Abu Bakar, cara Abu Bakar untuk membuat umat itu tidak fokus pada permasalahan internal. Jadi fokus pada perluasan wilayah Islam. Nah, ini banyak dipakai di beberapa organisasi ya, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial. Kalau pimpinannya pakai pola Abu Bakar, kalau ada masalah di dalam, ya, supaya tidak fokus masalah di dalam, itu akan dikasih PR yang lebih besar di luar. Sehingga semua potensi SDM yang ada lebih fokus untuk mengurusi masalah tadi, memperluas organisasi keluar daripada mengurusi masalah konflik di dalam. Nah, akhirnya sepakat diberangkatkan. Nanti setelah sepakat diberangkatkan, ada lagi permasalahan berikutnya. Beberapa sahabat itu menyarankan agar pimpinan pasukannya diganti. Ya, karena pimpinan pasukan yang ditunjuk Rasulullah, yaitu Usama bin Zaid, usianya baru 18 tahun. Masya Allah ya, 18 tahun. Sementara di antara pasukannya, itu sahabat-sahabat senior. Termasuk di antara pasukan yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Nah, ini kan jadi pertimbangan ya, beberapa sahabat-sahabat yang lain yang melihat faktor usia. Ya, mereka tidak menafikan orang tua Usamah ini, yaitu Zaid bin Harithah. Ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang dididik oleh Rasulullah sejak masa kecilnya. Tumbuh kembangnya itu didampingi oleh Rasulullah. Ada 3 orang ya, anak-anak yang didampingi tumbuh kembang oleh Rasulullah: Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, satu lagi siapa yang membantu di rumah Rasulullah? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ada 3 orang ini yang sejak masa kanak-kanak tumbuh kembang mereka dikawal betul oleh Rasulullah. Ya. Para sahabat tidak meragukan bagaimana kualitas dari orang tuanya. Teman, karena anaknya ini Usama ini masih muda sekali, 18 tahun. Sementara tugasnya juga tugas yang strategis, tugas yang penting. Mereka menimbang-nimbang gitu ya. Cuma mereka nggak berani ngomong ke Abu Bakar. Ya karena tahu Abu Bakar tetap memberangkatkan. Tegasnya Abu Bakar mereka sudah baca di sana. Maka agar suara mereka sampai kepada Abu Bakar, mereka ngomongnya ke Umar bin Khattab. Minta agar Umar bin Khattab menyampaikan agar pimpinan pasukan tolong diganti yang lebih senior. Maka Umar bin Khattab memberanikan dirinya membawa aspirasi utamanya dari kaum Ansor menemui Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau menyampaikan pesan dari sebagian besar sahabat Ansor agar Usama bin Zaid diganti dengan yang lebih senior ya. Dan apa jawaban Abu Bakar mendengar usulan dari Umar tadi? Ya. Inilah yang disampaikan oleh Abu Bakar ya. Wailak ya Ibnu Khattab, ya. Celaka engkau wahai Ibnu Khattab. Rasulullah yang mengangkatnya dan kini engkau menyuruhku untuk memecatnya. Ini sampai digambarkan janggutnya Umar itu dipegang oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar yang wajahnya biasanya kalem gitu ya, itu sampai warnanya merah ketika mengucapkan ini.
Luar biasa sekali keinginan Abu Bakar untuk menjaga amanah Rasulullah di sini ya. Celaka engkau wahai Ibnu Khattab, Rasulullah yang mengangkatnya dan kini engkau menyuruhku untuk memecatnya. Mendengar jawaban singkat ini, Umar sudah paham Abu Bakar tidak bisa digoyahkan dalam hal ini ya. Maka beliau segera pamit izin keluar dari rumahnya Abu Bakar ya. Begitu Umar keluar, langsung para sahabat Ansor yang nitipin pesan tadi langsung nanya ya, bagaimana hasilnya, gimana hasilnya tadi ya. Dan jawaban Umar adalah jangan tanya lagi hal ini ya. Nah, dari situ sahabat semua paham maksud jawaban Umar tadi, jangan tanya lagi hal ini. Berarti Abu Bakar tidak bisa dirubah keputusan dalam hal ini ya, dan tetap boleh memberangkatkan Usama bin Zaid. Masya Allah ya, ini sebuah pesan luar biasa yang kemudian banyak ditangkap oleh para pemberontak maupun oleh wilayah yang akan didatangi tadi. Nah, sekarang kita lihat episode bagaimana prosesi pemberangkatan pasukan ini. Abu Bakar berjalan kaki melepas pasukan Usamah. Diantar sampai ke pinggir kota Madinah. Sementara Usamah di atas kudanya. Abu Bakar berjalan kaki mengantar. Dan disinilah etika anak muda keluar di sini. Adabnya anak muda keluar di sini. Beliau katakan, Usamah menyampaikan, wahai khalifah, naiklah. Atau aku yang akan turun. Ya. Masya Allah ya. Nah ini kan tes etika-etika kelas atas yang ditunjukkan oleh orang-orang besar ini. Wahai khalifah, naiklah, ikut bersama naik. Atau aku yang akan turun. Nah ini seperti etika kita, kalau kita berjalan, etika kita adalah ucapin salam dengan yang duduk. Kalau kita berkendaraan, etika kita adalah mengucapkan salam pada yang sedang berjalan. Dan apa jawaban Abu Bakar atas permintaan Usamah bin Zaid ini? Beliau sampaikan, janganlah engkau turun, tetap di kudamu. Dan aku pun tak akan naik. Aku hanya ingin mengotori kakiku dengan debu di jalan Allah. Masya Allah. Ya. Kita paham betul bagaimana keutamaan berjuang menyebarluaskan Islam kemana-mana, dahsyat sekali keutamanya. Dan Abu Bakar tidak ingin kehilangan momen itu, walaupun hanya dengan berjalan kaki mengantar pasukan tadi sampai pinggir kota. Maka beliau meminta Usamah tetap di atas kudanya sebagai panglima pasukan, dan beliau mengantar dengan berjalan kaki sampai ke pinggir kota. Masya Allah. Dan kita lihat lagi bagaimana kemudian etika berikutnya. Ini etika-etika yang luar biasa semua disampaikan, ditunjukkan oleh para orang-orang besar ini. Karena faham bahwa di antara pasukan yang dipimpin oleh Usamah, di sana ada Umar bin Khattab. Yang memang ini sudah diputuskan oleh Rasulullah saat beliau masih ada. Sementara Abu Bakar melihat keberadaan Umar itu penting untuk tetap ada di Madinah. Ini kalau Umar sampai berangkat juga agak berbahaya lah untuk kondisi internal yang juga sedang menangani masalah pemberontakan. Perhatikan bagaimana caranya Abu Bakar sebagai khalifah meminta kepada yang berhak saat itu untuk menentukan, yaitu Usamah, meminta agar Umar ini diizinkan untuk tetap tinggal di Madinah saja, tidak ikut dengan pasukan yang ada. Ini kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Bakar pada sang panglima pasukan ketika itu. Jikalau menurut pendapatmu bahwa Umar bin Khattab itu akan dapat membantuku di Madinah, maka sudilah kiranya engkau mengizinkannya untuk tetap bersamaku. Ya. Jadi bagaimana beliau walaupun sebagai, tapi beliau tahu yang menunjuk Umar sebagai pasukan Usamah ini Rasulullah yang menunjuk ini. Dan yang berhak memutuskan jadi berangkat atau enggak sudah pasukannya yang ditunjuk Rasulullah ini. Panglimanya yang berhak menentukan. Maka beliau dengan etikanya mohon izin agar
Umar bin Khattab tetap dibiarkan mendampingi beliau saja di kota Madinah. Dan akhirnya Usamah mengizinkan Umar bin Khattab untuk tetap ada di Madinah mendampingi Khalifah Abu Bakar. Masya Allah ya, ini kita lihat ya bagaimana Abu Bakar menghormati betul keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Nah, saat sampai di pinggir kota, inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada pasukan Usamah. Pesan dari seorang khalifah kepada pasukan yang akan bergerak menyebar luaskan Islam ke wilayah-wilayah lainnya. Ada 10 amanah. 10 amanah yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar kepada pasukan ini. Wahai pasukan, aku akan memberikan 10 amanah kepada kalian dan terimalah dariku 10 amanah ini. Ini mungkin yang pernah aktif di TNI mungkin bisa lebih lebih menjiwai ya amanah-amanah ini, karena ini nanti termasuk di dalamnya adalah etika perang. Etika perang dalam Islam. Yang itu banyak dipakai kemudian menjadi etika militer hari ini ya. Yang pertama beliau sampaikan, janganlah kalian berkhianat. Masya Allah. Bagi pasukan militer, berkhianat itu sangat-sangat menghinakan. Sangat-sangat menghinakan. Hina di hadapan kedua belah pihak. Orang yang berkhianat itu. Maka inilah pesan dari beliau yang pertama. Janganlah kalian berkhianat. Masya Allah. Kenapa diberi pesan seperti ini? Karena memang di eranya Madinah ini kan kaum munafik sudah ada. Sudah tumbuh di sini. Orang-orang yang mengatakan lisannya Islam, tapi ternyata hatinya memusuhi Islam itu ada. Nah, potensi inilah yang kemudian diwaspadai oleh Abu Bakar ya. Dan ini menjadi PR dari semua pimpinan pasukan selama ini ya. Janganlah kalian berkhianat. Ini pesan yang pertama. Yang kedua, janganlah kalian berlebihan. Baik berlebihan dalam style, berlebihan dalam nanti di peperangan. Nanti kita lihat beberapa larangan yang menunjukkan tidak boleh berlebihan ketika menguasai sebuah wilayah. Tetap tunjukkan etika kepada orang-orang yang ada di wilayah tersebut. Dan yang ketiga, janganlah kalian lari dari medan perang. Nah, ini Masya Allah ya. Ini apa istilahnya di militer itu? Desersi. Ya. Orang-orang yang desersi ini kan dapat catatan spesial ini kalau dalam dunia militer ya. Dan ini yang dilarang oleh Abu Bakar, janganlah kalian lari dari medan perang. Nah, kemudian yang keempat, ini yang berlaku sampai hari ini dalam etika perang, ya, yaitu jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Masya Allah. Perang ya perang, tapi tetap ada etikanya. Nah, ini orang-orang yang harus dijaga keberadaannya, dilindungi keberadaannya tetap ya. Jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua. Dan kemudian yang kelima beliau sampaikan, jangan membunuh diri sendiri atau merusak jasad. Ya. Nah, ini Masya Allah. Ya. Jangan membunuh diri sendiri atau merusak jasad musuh. Ya. Memang ada yang di perang membunuh diri sendiri. Ya, di eranya Rasulullah ada. Di era Rasulullah itu ada. Ya. Ada seorang sahabat yang
Kalau style maju perangnya itu gaya banget. Ya. Dan di perang pun kelihatan betul ingin menunjukkan bahwa dia bisa menghabisi musuh-musuhnya. Oleh seorang sahabat yang melihat kinerja sahabat ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang si fulan?" Ya, yang si fulan ini dalam perang tadi banyak menghabisi musuh. Ya. Kata Rasulullah, lihat di akhirnya nanti. Ya. Lihat di akhirnya nanti. Dan ternyata sang sahabat ini betul mendapat ujian yang tidak mampu ditanggung oleh dirinya, yaitu saat dalam sebuah peperangan beliau terkena tebasan pedang yang sangat menyakitkan bagi fisiknya, dan beliau merasa tidak kuat menanggung sakit tadi. Namun untuk menjaga izah kebanggaan dirinya di hadapan sahabat-sahabat yang lain, di saat sahabat yang lain tidak melihat, beliau gunakan pedangnya untuk menghunjam dirinya sendiri. Jadi menghilangkan sakitnya dan berharap ada orang yang melihat mengatakan dia mati syahid gitu ya. Dan kemudian peristiwa ini dilaporkan pada Rasulullah, dan Rasulullah yang mendapat kabar dari malaikat yang menyaksikan semua kejadian itu bahwa tempatnya adalah di neraka. Masya Allah. Nah tadi dia membunuh diri sendiri. Yang dilarang. Dan juga merusak jasad musuh. Ini yang seperti dilakukan oleh Hindun waktu perang Uhud. Ya. Hindun yang memerintahkan kepada budaknya Wahsy, ahli melempar tombak, kalau engkau berhasil membunuh Hamzah yang sudah membunuh ayah dan kakakku, maka engkau kumerdekakan. Dan dalam perang Uhud, itulah kemudian Wahsy, sang budaknya Hindun yang ahli melempar tombak, punya satu target saja, yaitu membunuh Hamzah. Dan akhirnya Hamzah berhasil ditombak oleh Wahsy, dan usai perang Uhud ditemukan jasadnya sudah dirusak oleh Hindun. Ya, hatinya, dadanya dibuka gitu ya, Masya Allah. Ini diantara hal yang sangat dilarang oleh Abu Bakar dalam hal seperti ini. Walaupun kemudian akhirnya Wahsy masuk Islam, ya, bertobat dan masuk Islam. Ya. Pesan Abu Bakar yang ke-6 yaitu ini Masya Allah ya, ini bagi aktivis lingkungan mungkin pas banget ya. Janganlah menebang pohon yang berbuah. Karena pasti nanti kita akan membutuhkan pohon itu juga dan buahnya. Lalu kemudian beliau menyampaikan, janganlah menyembelih kambing, sapi, unta kecuali untuk dimakan. Jadi betul-betul dijaga, jangan sampai berlebihan. Sampai pohon ditebang, kambing sapi yang nggak ada hubungannya ditebas juga, ya ini sangat dijaga betul. Jangan sampai dilakukan seperti demikian. Yang ke-8 beliau menyampaikan, nanti kalian akan mendapati kaum yang fokuskan diri mereka untuk beribadah. Biarkan mereka selama mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Karena nanti akan bertemu wilayah yang memang di sana banyak rahib-rahib. Yang rahib-rahib ini memang ya fokus untuk beribadah. Biarkan, ya, biarkan saja mereka lewati saja daerah itu. Tapi kemudian beliau menyampaikan, kalian juga akan mendapati kaum yang membawakan kepada kalian nampan berisi makanan. Maka sebutlah nama Allah sebelum kalian memakannya. Nah ini nanti akan ditemui, dan ternyata betul dalam perjalanan mereka menemui wilayah-wilayah yang bersahabat, ya, wilayah yang menerima kedatangan pasukan kaum muslimin, dan mereka berkenan untuk memberikan makanan, suplai logistik, ya,
Maka pesan Abu Bakar adalah sebutlah nama Allah sebelum kalian memakannya. Jadi dari sini juga pelajaran bagi kita bahwa hadiah yang dikirimkan oleh saudara-saudara kita dari Nasrani, hadiah makanan, ya silahkan kita terima dan tetap kita membaca basmalah saat membacanya, memakannya ya. Nah, disinilah kemudian yang ke-10 beliau menyampaikan, kalian juga akan mendapati kelompok-kelompok yang mencukur rambut tengah mereka, melakukan perlawanan dengan sengit. Maka pukullah mereka dengan pedang untuk mempertahankan nama Allah. Ya. Nah, inilah yang dicari. Ya. Inilah pasukan yang memang akan menjadi konfrontasi terjadi di sini. Ya. Digambarkan pasukan yang mencukur rambut tengah mereka, melakukan perlawanan dengan sengit, pukullah mereka dengan pedang untuk mempertahankan nama Allah. Ini lengkapnya tertulis di kitab Tarikh At-Tabari, itu penulisnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini kita paham beliau bukan hanya menulis kitab sejarah Tarikh At-Tabari, tapi menulis kitab induk tafsir Al-Quran. Beliau wafat 311 Hijriah, sekitar jarak 300 tahun dari Rasulullah. Ya. Dan beliau mendapat julukan imamnya para mufassir. Imamnya para mufassir. Jadi mufassir-mufassir yang ada hari ini itu merujuknya kepada kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, disebut dengan tafsir At-Tabari. Dan ternyata Masya Allah, menjadi mufassir itu syaratnya rigid betul. Ya. Betul-betul orang-orang yang memang kompetensinya kelas atas menjadi mufassir. Karena dia tidak hanya faham bahasa Arab, tapi juga harus faham nahwu sorofnya, faham ilmu balaghahnya, faham Al-Quran hafal, sekian ribu hadis juga dihafalnya. Ya. Itulah diantara syarat-syarat yang sangat rigid untuk menjadi mufassir. Jadi terus terang sangat berat untuk menjadi mufassir. Nah, kita di kelas kita silakan kita ittiba saja pada mereka. Kita menginduk pada pendapat-pendapat yang sudah mereka tulis dalam tafsir-tafsirnya ya. Itulah pesan-pesan Abu Bakar kepada pasukan Usamah, dan akhirnya diberangkatlah pasukan Usamah ini ke daerah sekarang namanya daerah Suriah. Ya. Dan alhamdulillah ternyata pasukan ini biiznillah mendapat kemenangan besar di tempat yang ditugaskan bagi mereka ini. Oke, sekarang kita masuk ke suasana yang berbarengan terjadi, yaitu pemberontakan di internal yang terjadi di masa awal Khalifah Abu Bakar. Ya. Jadi beliau memberangkatkan pasukan Usamah, tapi setelah itu beliau dengan didampingi oleh Umar bin Khattab menyelesaikan masalah internal. Ya. Ada 3 pemberontakan yang terjadi ketika itu, ya, yang semuanya boleh dikatakan di pinggiran selatan arah Yaman saat ini, ya, dari Jazirah Arab. Dan pemberontakan ini tadi, yang pertama adalah suku-suku yang tidak mau lagi membayar zakat. Dan kemudian ada 2 orang yang mengaku sebagai nabi palsu dan mereka menghimpun kekuatan untuk tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar. 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya, nabi-nabi palsu ini. Dan dua-duanya ahli sihir. Dan dengan sihir itu mereka meyakinkan kepada pengikutnya inilah mukjizat ya, yang Rasulullah sudah pernah mendapatkan dari Allah. Itu cara mereka meyakinkan kepada pengikutnya bahwa mereka juga punya mukjizat. Nah, terhadap hal seperti ini Abu Bakar juga dengan disupport oleh Umar bin Khattab dan salah satu jagoan perang yang saat itu sudah menjadi bagian dari barisan Islam, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu an. Mereka mulai menyusun kekuatan bagaimana caranya untuk bisa menangani ini. Yang pertama ditangani adalah
suku-suku yang memberontak tidak mau membayar zakat. Keputusan Abu Bakar, perangi mereka. Sebab yang namanya sholat dengan zakat tidak bisa dipisahkan. Ya, hampir banyak sekali pasangan di Al-Quran ya. Perintah sholat dilanjut dengan perintah zakat. Dan Abu Bakar mengatakan tidak boleh dipisahkan. Orang yang tetap sholat tapi nggak mau bayar zakat nggak boleh seperti itu. Ya, makanya dihadapi dulu oleh Abu Bakar, dan karena memang suku-suku ini tidak punya kekuatan militer yang kuat, maka dengan mudahnya bisa ditaklukkan. Tapi yang paling berat untuk ditaklukkan adalah pasukan yang dipimpin oleh Musailamah, yang mengaku nabi ini. Nabi palsu ya, karena Rasulullah sudah mengatakan tidak ada nabi lagi, tidak ada nabi dan rasul lagi sesudahku. Rasul khatamul anbiya wal mursalin ya. Nah, kalau ada yang mengaku sudah pasti nabi palsu itu ya. Maka julukan buat Musailamah adalah Al-Kadzab, sang pendusta. Nah, dia yang di daerah Yaman menghimpun kekuatan cukup besar dan punya senjata yang juga cukup banyak. Ini yang agak merepotkan. Maka khusus menghadapi yang seperti ini dipimpinlah pasukan oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid sudah terkenal dengan strategi perangnya. Sampai akhirnya pasukan Musailamah ini berhasil ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Dan bahkan sang pimpinannya sendiri, Musailamah, berhasil dibunuh. Dan siapa yang membunuh Musailamah ini? Yang membunuh Musailamah tidak lain adalah yang membunuh Hamzah, Rasulullah. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi. Ya, mari kita perhatikan. Ini namanya perang Riddah. Yang memerangi namanya Ibnu Habl Al-Hanafi, yang dikenal dengan Musailamah Al-Kadzab, mengklaim dirinya nabi baru menggantikan Rasulullah SAW. Ya. Nah, pasukan Musailamah ini dikalahkan dalam pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid, dan Musailamah tersendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy. Al-Wahsy ini budaknya Hindun, yang waktu perang Uhud diperintah oleh Hindun untuk membunuh Hamzah, karena Hamzah sudah membunuh ayahandanya Hindun dan kakaknya Hindun dalam perang Badar, ya, perang yang pertama. Dan akhirnya saat Futu Mekah, saat penaklukan kota Mekah, sebelum peristiwa perang ini ya, Wahsy yang memang tinggal di Mekah, beliau masuk Islam. Beliau bertobat dan masuk Islam. Beliau menemui Rasulullah SAW, dan Rasulullah kalau melihat wajah Wahsy, beliau berkecamuk di hatinya. Yang terbayang oleh Rasulullah adalah wajah pamannya yang dirusak oleh Wahsy ini. Maka setelah Wahsy menemui Rasulullah menyatakan keislamannya, Rasulullah dengan hati-hati minta pada Wahsy agar tidak ketemu Rasulullah lagi. Agar tidak ketemu Rasulullah lagi. Karena Rasulullah setiap melihat Wahsy selalu teringat dengan pamannya ini. Ya. Dan Wahsy akhirnya pindah ke arah selatan dari Jazirah Arab yang ada. Ya. Dan untuk menebus kesalahannya ini, saat didengar ya Khalifah Abu Bakar membentuk pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, maka Wahsy pun mendaftar dalam pasukan tadi, dan beliau diterima berada dalam pasukan tadi. Dan inilah yang kemudian beliau ingin menebus kesalahannya tadi dengan cara membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan keterampilannya sebagai pelempar tombak yang sangat ulung. Dan itulah kemudian dengan tombaknya beliau berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab, sang pimpinan pasukan. Dan inilah diantara kalimat yang beliau sampaikan ya. Dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Dan alhamdulillah, kini aku membunuh orang yang sangat dibenci Rasulullah, yaitu Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab.
Dan akhirnya dua pasukan ini pulang ke Madinah. Berbarengan pulangnya. Yang satu, pasukan Khalid bin Walid yang berhasil menaklukkan pemberontakan Musailamatul Kadzdzab, pemberontakan terbesar. Yang kedua, pulang juga dalam waktu yang tidak jauh beda, pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Dan sama-sama membawa kabar kemenangan. Nah, inilah kemudian sampai Abu Bakar menyampaikan, aku tidak tahu mana di antara dua hal ini yang lebih membahagiakanku. Kedatangan pasukan Khalid bin Walid atau kedatangan pasukan Usama. Dua-duanya sangat membahagiakan bagi Abu Bakar. Insyaallah. Jadi tugas untuk menyelesaikan masalah internal selesai. Tugas untuk melanjutkan amanah dari Rasulullah juga selesai dengan baik. Sangat bahagia Abu Bakar mendapat nikmat seperti ini. Namun ada satu hal yang menjadi PR besar bagi umat setelah itu. Saat menghadapi pasukan Musailamah ini, karena pasukan mereka juga sangat besar, dibekali dengan senjata yang banyak, yang kuat, maka banyak para sahabat yang juga gugur dalam pertempuran tadi. Dan di antara sahabat yang gugur, banyak para hafiz Quran. Para hafiz Quran banyak ikut berangkat dan ternyata banyak yang gugur di sana. Nah, inilah kemudian yang dilihat oleh Umar, ternyata sahabat yang gugur dalam perang melawan Musailamah ini banyak para hafiz-hafiz Quran ini. Dan Umar memandang bahaya ini urusannya ini. Bahaya karena Quran belum ditulis, semua masih terserpih-serpih di antara para sahabat. Maka segera Umar menemui Abu Bakar As-Siddiq, meminta agar mushaf-mushaf, tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di antara para sahabat dikumpulkan untuk ditulis ulang. Apa jawaban Abu Bakar? Dapat permintaan Umar ini? Beliau dengan tegas juga mengatakan, wahai Umar, Rasulullah enggak pernah melakukan dan aku tidak akan melakukannya. Ya. Jadi Masya Allah ya, sedemikian betul Abu Bakar itu ingin bisa mengikuti Rasulullah. Rasulullah tidak pernah melakukan ini, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Dan aku tidak akan melakukannya. Walaupun Abu Bakar juga tahu banyak para hafiz-hafiz ini yang wafat. Tapi Umar dengan keuletannya, dengan argumentasinya, beliau menyampaikan ini bahaya urusan bagi umat ini. Kalau hafiz-hafiz ini banyak yang wafat, sementara Al-Quran tersebar di banyak para sahabat. Ya. Maka dengan keuletan pendekatan Abu Bakar, akhirnya keuletan pendekatan dari Umar, akhirnya Abu Bakar menyetujui agar mushaf mulai dikumpulkan. Maka inilah kemudian ditunjuklah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini amanah sebelumnya adalah sebagai sekretaris Rasulullah. Jadi urusan-urusan administratif Rasulullah itu di-handle oleh Zaid bin Sabit. Dan beliau ditugaskan oleh Abu Bakar untuk memulai pengumpulan lembaran Al-Quran. Waktu itu para sahabat megang masing-masing. Ya. Sepotong-sepotong, tidak utuh satu Al-Quran. Ya. Ada yang dalam bentuk tulisan di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan, ada yang di tulang paha unta. Ya. Tulis menyebar di banyak tempat. Dan mulai dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dengan timnya ini. Namun belum selesai amanah ini, Abu Bakar wafat. Ya, beliau 3 tahun kurang. Maka kemudian dokumen dari eranya Abu Bakar ini diserahkan kepada Umar bin Khattab. Dan di eranya Umar bin Khattab dilanjutkan lagi prosesinya. Sudah terkumpul, tapi belum di follow up menjadi satu Quran yang utuh. Saat Umar wafat, diserahkan kepada putrinya Umar. Itu Hafsah binti Umar. Yang Hafsah ini juga istrinya Rasulullah SAW.
Dan saat kemudian terpilih Utsman bin Affan, maka oleh Hafsah ini diserahkan kepada Utsman bin Affan. Dan di zaman Utsman bin Affan sudah utuh semua Al-Quran, istilahnya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas sudah utuh. Itulah kemudian Utsman bin Affan memutuskan kita harus tulis menjadi satu kitab yang utuh, tidak tersepi seperti ini. Nah, itulah kemudian di eranya Utsman mulai ditulis dalam satu kitab yang utuh, dibuat 5 salinan, dan salinan ini kemudian dikirim ke wilayah-wilayah yang sudah menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Satu di Madinah dan yang lain dikirim ke wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Islam. Maka inilah kemudian dikenal dengan istilah sampai hari ini, yaitu Mushaf Utsmani. Itu yang menjadi induk. Tapi jangan bayangkan seperti Al-Quran hari ini. Karena Mushaf Utsmani ketika itu huruf hijaiyahnya tanpa titik. Ya. Enggak ada titiknya kayak huruf ba, ta, iya, itu enggak ada itu. Bukan cuma enggak ada titik, enggak ada barisnya. Ya. Ini Mushaf Utsmani yang generasi awal seperti itu. Apa cukup ketika itu? Apa bisa umat paham? Bisa umat paham. Karena eranya ketika itu eranya bertutur. Pewarisan dengan cara bertutur. Sehingga semua umat Islam ketika itu, apalagi yang tinggal di Mekah Madinah, paham betul. Walaupun kayak begitu, mereka bisa membacanya. Ya. Namun kemudian setelah Islam semakin meluas ke sana kemari, banyak wilayah-wilayah yang bahasa asalnya bukan bahasa Arab. Inilah kemudian ulama-ulama Al-Quran menambahkan dengan titik, ya, supaya dibedakan mana huruf ba, mana huruf ya, mana huruf sa, gitu ya, tambahkan dengan titik. Baru kemudian di era berikutnya lagi ditambahkan dengan baris. Ya. Di era sekarang ditambahkan dengan apa? Ya. Warna. Ya. Kalau kita lihat Quran-Quran yang sekarang ini sudah ada warnanya. Mana yang izhar, ikhfa, iklab, itu ada tanda warnanya di sana. Nggak tahu lagi nanti ada ke depan ditambahkan apa lagi gitu ya. Itu bagian dari upaya untuk bisa memudahkan umat membaca dengan baik dan benar ya. Insyaallah. Baik, jemaah rahimakumullah. Itulah Quran yang kita nikmati hari ini, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah sudah memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terhadap Al-Quran ini tidak akan terusik kesuciannya, karena Allah yang menjaganya. Dan begitu banyak upaya-upaya untuk memalsukan Al-Quran, akhirnya ketahuan juga oleh umat. Ya. Baik. Dan di bagian akhir, inilah kemudian di eranya Abu Bakar, setelah masalah internal selesai, beliau kembali tetap apa yang dilakukan Rasulullah dengan mengenalkan Islam ke berbagai wilayah-wilayah yang jauh, itu terus dilakukan. Ya, beliau kirim para duat-duat ke wilayah Persia, di timur, ke utara, wilayah Romawi, ke Afrika, beliau kirim duat-duat terus. Ya. Caranya seperti cara Rasulullah juga, beliau ajak ke dalam Islam dulu. Kalau nggak mau masuk Islam, pilihan kedua adalah diajak untuk bisa tunduk dalam pemerintahan Islam dengan membayar jizyah, pajak kalau hari ini. Kalau tidak mau juga, maka pilihan yang ketiga yaitu akan dikirim pasukan untuk memerangi mereka. Dan inilah yang menjadi catatan sejarah, kenapa 100 tahun setelah Rasulullah wafat, Islam sudah menguasai 2/3 dunia peradaban. Ya, kata kuncinya adalah di sini ya, yaitu kemenangan umat Islam di awal peradaban ini diraih ketika para sahabat dengan konsisten, ya, mereka mengasingkan satu kata, yaitu diam, dan mereka hanya punya satu kata pilihan, yaitu terus bergerak. Ya. Ini yang menjadi jawaban kenapa nggak sampai 100 tahun setelah Rasulullah wafat, Islam sudah menguasai 2/3 dunia peradaban yang ada.
Dari wilayah yang tadinya tidak dipertimbangkan sama sekali, wilayah gersang di tanah Mekah, Madinah, menjadi wilayah yang sangat dihormati ketika itu. Ya, baik, alhamdulillah. Insyaallah ini menjadi penutup untuk episode kita hari ini. Dan insyaallah nanti di episode yang berikutnya, episode ke-6, kita akan detik-detik wafatnya Khalifah Abu Bakar. Dan bagaimana pemilihan Khalifah berikutnya. Insyaallah, kalau Allah panjangkan usia kita, Allah beri kesan pada kita, kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Jazakumullah khairan katsir, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.